Tapi kata orang tua-tua dulu, dipesan emak, kau jangan duduk kalau ada orang duduk di bawah. Dulu waktu kecil, datang tamu ke rumah, saya duduk di atas kursi. Begitu duduk di atas kursi, mak saya senyum. Begitu tamu pulang, kenapa duduk di atas? Nggak sopan. Sampai sekarang masih teringat di kepala. Nggak sanggup duduk kalau ada kiai, ada habib di bawah. Biarlah tegak berdiri, setengah jam lagi nggak apa-apa. Apa yang kita terima waktu kecil, itu yang akan kita bawa. Kalau ada bapak-bapaknya tahan dengar ceramah 30 menit, biasa. Adik-adik tahan dengar ceramah di tangga, eskalator, biasa. Tapi anak kecil tahan dengar ceramah 60 menit. Ini anak-anak, ini luar biasa. Di mana-mana anak-anak itu kan kalau Ustaz ceramah, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari. Ini saya yakin kenapa betah di majelis ilmu. Waktu ibunya mengandung dulu sholawatan sambil masak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salat. Maka anaknya adem, ayam, tentram, tahan, tenang di majelis pengajian. Kalau enggak, pantatnya gatal, lari sana, lompat sini. Pak Ustadz, kenapa anak saya itu lari lompat-lompat ya? Ibu jangan tersinggung ya kalau saya ngomong. Iya, mungkin dulu waktu ibu ngandung nyanyinya kucing garong. Nah, kayak dia seperti kucing itu, bawaannya mau cakar orang aja. Lagi-lagi pendidikan. Kalau dia dididik solawatan, dia akan menjadi majelis solawatan. Ntar kalau dia nikahan, yang dia unjang majelis solawatan. Nggak akan ketemu prawet-prawut pramut. Kenapa? Dia sudah dididik. Engkau nggak boleh pegang-pegangan tangan dengan ghairu mahram. Nanti kalau sudah mahram baru boleh. Kamu sudah suami istri. Pesan dari muallim, pesan dari kiai, pesan dari ustadz. Dari kecil ini membentuknya. Kata pepatah kami di sana Sumatera, orang Melayu, membentuk bambu dari rebung. Rebung yang putih bisa dibentuk melengkung, melingkar, membulat. Kalau dia sudah keras jadi bambu kuning, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pecah. Sekarang bentuklah dia, datang ke majelis. Kami sudah bambu kuning Pak Ustadz, gimana nih? Tetap aja ikut sebelum jadi bambu lapuk. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan ayunan sampai ke liang lahat. Dikutip dari tafsir An-Naisaburi, pendapat para ulama. Baik orang Islam mengaji sampai kapan? Sampai malaikat maut mau datang. Laqinu mautakum, bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti jamaah jenguk saya ke rumah sakit, jangan sampai nggak ada yang bisikkan itu. Ketika ngelihat Ustadz Somad sakit, apa perlu kita bisikkan? Gak usah, dia udah tahu bacaannya. Jangan. Anakku salah satu dari kalian akan berbisik ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Dulu waktu kalian lahir nak, aku yang membisikkan ke telinga kalian. Bapak siapa? Saya mau menengok anak saya. Ini ruang bayi kan? Ya. Nanti anaknya bapak pegang gini ya. Ya. Kepalanya di sini Pak. Bapak bisa azan, kata dia. Dalam hati saya nggak tahu ya saya ustaz. Saya azankan anak saya ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak kuat macam itu. Kalau kuat gitu kaget lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Nak, aku tak ingin kau kaya, tapi kau tak ingat Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat, tapi kau lupa Allah. Yang kuinginkan kau soleh. Sekarang kau lahir, aku yang membisikkan ke telingamu. Tapi nanti saat aku sakratul maut, perpisahan kita terakhir, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilah. Itulah kenikmatan punya anak.
Kita nggak pernah mengatakan kamu harus jadi PNS, harus jadi pengusaha, harus jadi bupati, gubernur, wali kota. Nanti buatkan aku rumah yang besar, belikan aku mobil yang besar, carikan aku bini yang besar. Kita nggak pernah ngomong begitu. Kita cuma minta Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. Kami Pak Ustadz belum punya anak, ngomong sama istrinya pulang dari sini, Adinda, bila kau nampak tanda-tanda kematianku, maka kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Sekarang Mas, nanti. Sekarang kata dia, nanti. Mau cepat aja. Nanti sampai masanya kau bisikkan. Yang punya anak ke anak, yang punya istri ke istri. Yang belum nikah gimana? Ya salah sendiri. Kemarin kan udah ada iklannya, Ramadan akan tiba, nikahlah. Emang mau dibangunin pakai mercon? Datang ke mu'alim, datang ngaji, mu'alim, saya sudah ngaji tapi rasanya mengawal hawa nafsu ini berat sekali mu'alim. Maksudnya ya kalau ada santri-santri yang